Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program video penuntun buku materi pokok. Program ini bertujuan untuk membantu Anda memahami materi yang terdapat di dalam buku materi pokok Pengembangan Kecerdasan Majemuk dengan kode PAUD 4404. Pada program kali ini, Anda akan mengikuti sajian mengenai pengembangan kecerdasan majemuk pada anak usia dini. Nah, saudara, selamat mengikuti. Kita sering memberi label tidak pintar atau bodoh pada seorang anak yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata teman sebayanya. Hal ini sering kita lakukan karena kita hanya mengukur kecerdasan anak dari kemampuan intelektualnya saja, seperti kemampuan menghafal, mengingat, dan berhitung. Pada kenyataannya, setiap anak di dunia ini memiliki kecerdasan dalam tingkat dan aspek yang berbeda. Misalnya, seorang anak mungkin saja lemah dalam kemampuan berhitung, tetapi dia kuat dalam kemampuan kinestetik, seni, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anak adalah cerdas. Kecerdasan pada tiap anak ini ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor rangsangan yang tepat yang diberikan pada saat anak masih berusia dini. Oleh karenanya, pendidik dan orang tua harus mampu mendeteksi kecerdasan yang dimiliki anak sehingga dapat menentukan rangsangan seperti apa yang dibutuhkan anak untuk mengembangkan kecerdasan yang dimilikinya. Pada dasarnya, setiap anak atau individu memiliki beberapa macam kecerdasan yang termasuk dalam kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. Pada saat ini, sudah dapat diidentifikasi setidaknya 8 macam kecerdasan pada manusia, dan setiap orang memiliki beberapa macam kecerdasan yang menonjol. Kecerdasan majemuk pada anak dapat diidentifikasi melalui observasi terhadap perilaku, tindakan, kecenderungan bertindak, kepekaan anak terhadap sesuatu, kemampuan yang menonjol, reaksi spontan, sikap, dan kesenangannya. Pengembangan kecerdasan majemuk atau sering juga disebut dengan multiple intelligences dapat dioptimalkan melalui berbagai kegiatan pengembangan yang bertujuan memunculkan indikator-indikator atau tanda-tanda setiap kecerdasan yang mungkin menonjol dalam diri setiap anak. Kegiatan ini didesain untuk membantu anak menemukan cara yang paling tepat menunjukkan kecerdasan mereka. Berikut adalah 8 kecerdasan majemuk tersebut. Salah satu kecerdasan yang dimiliki seorang anak atau individu adalah kecerdasan linguistik verbal. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan terhadap bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Kecerdasan linguistik pada anak usia dini dapat dikembangkan dan dioptimalkan dengan berbagai cara. Misalnya, menyimak cerita, membaca buku, bercakap-cakap, bercerita, bermain peran, bermain teka-teki, bermain dengan kartu huruf, dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap buku, pengenalan baca tulis, kemampuan berbicara,
dan pengembangan kosakata. Kecintaan terhadap buku merupakan salah satu indikator kecerdasan linguistik verbal. Indikator ini dapat dioptimalkan dengan cara menekankan fungsi dan manfaat buku. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah pembacaan buku, penyarian buku, perawatan, dan penataan buku. Pembacaan buku bertujuan untuk mengenalkan struktur bahasa tertulis, merangsang kecintaan anak terhadap buku, dan merangsang ketertarikan anak untuk belajar membaca dan menumbuhkan minat baca anak. Keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari keterlibatan anak. Hewan apa? Unta. Hewan harimau? Unta. Hewan unta. Yang ini? Emas. Kalau unta itu punya berapa kaki sih? 4. Kita hitung sama-sama ya, kita buktikan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Penyarian buku merupakan kegiatan mengambil intisari atau garis besar isi buku atau ensiklopedia. Guru dapat melakukan kegiatan ini dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Anak-anak perlu dilibatkan dan dilatih untuk merawat dan menata buku sebagai salah satu indikator dalam kecerdasan linguistik verbal. Nah, sehabis makan, apa yang kita lakukan? Saya, Bu. Coba Rapli. Cuci piring. Cuci piring, betul nggak sehabis makan cuci piring? Betul. Betul. Siapa lagi? Salah satu cara mengembangkan keterampilan berbahasa secara lisan adalah dengan melakukan permainan susun kata yang penerapannya disesuaikan dengan tingkatan usia anak. Permainan ini membantu anak mengembangkan keterampilan berbicara dan menyimak. Kecerdasan logika matematika ditandai dengan kepekaan terhadap pola-pola logis atau urut-urutan dan kemampuan untuk mencerna pola-pola tersebut. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal menghitung dan menganalisis hitungan, memperkirakan, memprediksi, mengklasifikasi, dan bereksperimen. Kecerdasan matematis logis atau sering juga disebut logika matematika didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan angka dan melakukan penalaran yang benar. Pada anak usia dini, indikator dari kecerdasan ini diantaranya adalah memiliki kepekaan terhadap angka, tertarik dan terlibat dengan komputer dan kalkulator, sering mengajukan pertanyaan tentang sebab akibat, menyukai permainan yang menggunakan logika, dapat menjelaskan masalah ringan secara logis, dapat memprediksi atau memperkirakan, suka menyusun sesuatu secara serial, kategori, dan hierarkial, suka melihat buku yang memuat tentang sains dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kecerdasan matematis logis. Di antaranya adalah dengan memberikan berbagai permainan yang berhubungan dengan angka dan berhitung. Salah satu permainan yang dapat mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir divergen, mandiri, dan memupuk kreativitas anak adalah permainan brainstorming sebab akibat.
Anak-anak, tahu tidak mengapa kalau pulang sekolah kita harus langsung pulang ke rumah? Ayo, siapa yang tahu? Coba, Arik. Saya bisa tidur. Saya bisa tidur. Coba, Satria. Saya bisa langsung makan. Bener, karena badan Satria gemuk ya, sukanya sama makan tuh. Coba kalau Aulia. Biar tidak diculik, Bu. Biar tidak diculik, Bu, katanya. Kalau biasa. Tidak marah. Supaya ibu tidak marah. Iya, supaya ibu nggak marah. Dalam permainan brainstorming sebab akibat, anak-anak diminta pendapatnya tentang suatu hal mengenai sebab dan akibat. Keragaman jawaban anak-anak merupakan indikator keberhasilan kegiatan ini. Di sini Bu Diana punya gambar. Gambar apa ini? Lingkaran. Tidak bisa gambar apa lagi? Hah? Bulat dan lingkaran. Nah, lingkaran yang berada di dalam kotak jumlahnya ada berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Sekali lagi. Ada 6. Siapa yang bisa menulis angka 6? Saya. Ayo ambil. Kegiatan seperti ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan kecerdasan logika matematis. Kecerdasan visual spasial ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia spasial visual atau hal-hal yang berhubungan dengan ruang dan bentuk. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai arsitektur, bangunan, dekorasi, apresiasi seni, desain, atau denah. Mereka juga menyukai dan efektif dalam membuat dan membaca peta, membuat grafik, membuat bentuk, patung, dan desain 3 dimensi lainnya, serta dapat membayangkan detil suatu benda. Munculnya kecerdasan visual spasial pada masa anak dapat ditandai dengan kesukaan anak-anak mencoret-coret tembok. Dan anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung artistik. Indikator yang dapat diamati pada anak usia dini misalnya, senang melihat peta, grafik, dan diagram. Senang menggambar, melukis, dan membentuk. Peka terhadap warna, senang melihat film, gambar, atau foto, senang dengan permainan mencari jejak, Lego, bombik, dan balok. Salah satu kegiatan yang dapat membantu anak mengembangkan kecerdasan visual spasial adalah berlatih membuat denah atau peta secara sederhana. Nah, di sini sekarang Bu Diana punya rumah-rumahan. Rumah beneran. Rumah beneran atau rumah-rumahan ini? Ini duduk. Rumah beneran. Siapa yang pernah melihat rumah? Saya. Oh, semuanya pasti sudah pernah melihat rumah ya. Nah, sekarang coba kalian bayangkan dulu bagaimana jika badan kalian, jika badan anak-anak berubah menjadi kecil seperti ini. Duduk. Nah, apa yang akan anak-anak lakukan? Coba sekarang matamu yang pintar, tutuplah Ting-tong. Bu Diana hitung sampai 5. Anak-anak bayangkan semuanya ditutup matanya. Ditutup matanya, tidak ada suara. Bayangkan jika kalian menjadi kecil, apa yang akan anak-anak lakukan? Sudah 1, 2, 3. Buka semuanya. Nah, sekarang Bu Diana mau bertanya, apa yang akan anak-anak lakukan jika anak-anak menjadi orang yang kecil? Masuk ke Coba rumah-rumah. Neng. Masuk ke rumah semut. Wah, kata Neng mau masuk ke rumah semut. Kegiatan lainnya yang dapat membantu anak mengembangkan kecerdasan visual spasial adalah bermain jadi apa. Kegiatan ini mengajak anak untuk berimajinasi dan berfantasi pada berbagai hal yang mustahil.
Pendidik harus memberikan kebebasan pada anak untuk berimajinasi dan memberi kesempatan pada anak untuk menyampaikan imajinasinya. Kecerdasan musikal seorang anak ditandai dengan kemampuannya untuk menciptakan dan mengapresiasikan irama. Anak dengan kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam menyusun atau mengarang melodi dan lirik, serta suka menyanyi. Mereka juga mudah mengenal ritme, mudah mengingat irama, mendengar dan mengapresiasi musik, memainkan alat musik, mengenali bunyi instrumen musik, dan mampu membaca musik serta suka mengetukkan tangan dan kaki. Kecerdasan musikal ditandai dengan kepekaan terhadap nada, pola titi nada, dan warna nada. Indikator kecerdasan